Pengertian contextual learning adalah suatu sistem pembelajaran yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna suatu pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu prinsip dasar contextual learning, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ketergantungan dan keterkaitan adalah pembelajaran. Hendaknya ada keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman langsung. Dalam proses pembelajaran, siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan eksplorasi, penemuan discovery, inventory, investigasi, penelitian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aplikasi. Mengaplikasikan fakta konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam kelas bersama guru, yakni memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama. Yang keempat, mentransfer. Adalah tekanan pada kemampuan siswa untuk transfer situasi konteks yang lain adalah pembelajaran tingkat tinggi yang lebih dari sekedar hafal. Yang kelima, komparatif atau bekerja sama, yakni kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, tanya jawab, komunikasi, interaktif antar sesama siswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran, yaitu disebut dengan contextual teaching learning. Yang pertama yaitu melaksanakan komunikasi yang komunikatif atau yang disebut dengan making meaning connection. Dan yang kedua, melakukan aktivitas-aktivitas yang signifikan atau yang disebut dengan doing significant work. Dan yang ketiga, belajar dengan pengaturan sendiri, yaitu disebut dengan self-regulated learning. Dan yang keempat yaitu kerjasama atau yang disebut dengan collaborating. Dan yang kelima, berpikir kritis dan kreatif atau yang disebut dengan critical and creative thinking. Dan yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa, nurturing the individual. Dan yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi atau yang disebut dengan reaching high standard. Dan yang terakhir yaitu dengan penilaian austentik atau disebut dengan asing authentic assessment. Selanjutnya ada kegiatan dan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada pembelajaran autentik. Pembelajaran autentik merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dalam konteks yang bermakna. Dengan demikian dapat menguatkan ikatan pikiran dan keterampilan, memecahkan masalah-masalah penting dalam kehidupan. Yang kedua ada pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran ini memaksakan strategi pembelajaran dengan metode-metode sains sehingga mendapat pelajaran yang bermakna. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan masalah-masalah di sebagai konteks bagi siswa untuk belajar kritis dan terampil, memecahkan masalah dan mendapat konsep utama dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran layanan. Pembelajaran layanan atau service learning adalah pembelajaran yang menggabungkan layanan masyarakat dengan struktur sekolah untuk merefleksikan layanan, mendorong hubungan antara layanan yang dialami dan pembelajaran akademik di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya adalah komponen pembelajaran kontekstual. Komponen pembelajaran kontekstual terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu mengembangkan pikiran siswa untuk belajar lebih baik dengan cara bekerja sendiri, mengonstruksi sendiri mengenai pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua adalah menemukan atau inquiry. Inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan dari hasil pemikiran secara sistematis, kemudian proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman, sehingga siswa mampu belajar berpikir secara kritis. Yang ketiga, bertanya atau question. Question adalah mengembangkan pikiran siswa
atau sifat ingin tahu siswa mengenai hal-hal yang ingin ia ketahui atau hal-hal yang belum diketahui dalam komunitas belajar. Kemudian yang keempat, ada masyarakat belajar atau learning community. Learning community adalah pembelajaran yang didapat dari hasil kolaborasi dengan orang lain. Dan juga dalam pembelajaran ini dilaksanakan secara heterogen atau berbeda-beda dalam kelompok. Kemudian yang kelima adalah pemodelan atau modeling. Contohnya, mengenai cara mengoperasikan sesuatu, kemudian cara melempar atau menendang bola, dan cara melafalkan dalam bahasa asing. Kemudian yang terakhir ada refleksi atau reflection. Reflection adalah suatu upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi mengenai hal-hal yang sudah dipelajari oleh siswa.